Selamat pagi, jemaat GSJ Mangga 2 yang terkasih. Pada pagi ini kita akan mulai ibadah kita. Dan saya harap walaupun kebaktian itu melalui online ya atau medsos, biar kita melakukan itu dengan sungguh. Bukan dengan bermalas-malasan di dalam rumah. Karena kita tahu bahwa kita sedang melakukan ibadah. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Dan biarlah kita boleh mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh, seperti di dalam ruang kebaktian. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan menyiapkan hati kita untuk berdoa pada pagi ini. Kita tahu Dia hadir di mana saja, baik sekalipun di dalam rumah kita. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Kami bersyukur pada pagi ini kami boleh kembali hadir di dalam ibadah kami.
walaupun di dalam rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Engkau hadir Tuhan. Biarlah kami mau menghormati akan kehadiran-Mu Tuhan di tempat kami semua masing-masing Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang setia. Engkau telah berjanji apabila kami menyeberang melalui air, Engkau akan menyertai kami. Atau melalui sungai sekalipun, Engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila kami berjalan melalui api, kami tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar kami Tuhan. Sungguh luar biasa, miliki Allah yang sangat luar biasa. Biarlah pagi ini kami mau menyiapkan hati kami di dalam penyembahan kami, terlebih lagi dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan waktu kami mendengar kami akan melakukannya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau mau tolong kepada kami, supaya kami boleh benar-benar mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami sudah menaikkan doa kami dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi buat seluruh jemaat sidang dimanapun mereka berada. Kita kembali bersyukur pada pagi hari ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kita masih boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Suatu kebaikan Tuhan, suatu kemurahan Tuhan, kalau kita masih dipelihara Tuhan sampai saat ini. Mari saat ini kita mau mempersiapkan diri kita mau mempersiapkan hati kita untuk menaikkan puji-pujian bagi Allah kita. Kita mau menaikkan hosana bagi Allah kita. Amin. Hatiku bersyukur, puji Tuhan, ku tinggikan
puji Tuhan. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang tinggi. Mari sekali lagi sama-sama sidang jemaat Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Hosana bagi Allah kita. Hosana, Hosana, Hosana yang tinggi. Hosana, 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 Hosana yang tinggi. Ku puji namamu, haleluya. Hatiku bersyukur. Puji Tuhan, ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang tinggi. Sekali lagi, Hosana, Hosana, Hosana yang tinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang tinggi. Puji namamu. Ku puji namamu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang tinggi. Hosana yang tinggi. Hosana yang tinggi. Amin. Haleluya. Kita mau lebih tinggikan nama Tuhan kita. Kita mau angkat suara kita yang terbaik. Kita mau berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, saudara. Come on semuanya. Sama-sama kita mau katakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu
kekuatanku. Haleluya. Kami mau bersorak bagimu Tuhan. Bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Cadang mata semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Kami mau bersorak. Mau bersorak bagimu. Thank you Lord. Sukacita surga nyata penuhi. Kita mau lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Takkan hilang. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi namamu Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan meneruskan puji-pujian bagi Allah kita. Kita menaikkan sama-sama pujian ini. Kami berkumpul memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 oh haleluya, 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 oh haleluya, haleluya. Berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 oh haleluya, 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 haleluya.
hanya bagi nama Tuhan kita. Karena itu saudara, kita mau lebih lagi tinggikan nama Tuhan kita. Kita mau teriakan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita mau terima api kemuliaan daripada Tuhan. Amin. Dengarlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk menyembah. Dengarlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu mengangkat dinding mati. Siap maju janganlah lelah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Haleluya. Dengarlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk menyembah. Katakan. Suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu mengangkat dinding mati. Siap maju janganlah lelah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Siap-siap semua. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah menaikkan puji-pujian bagi Allah kita. Bila segala pujian hormat hanya kepada Allah yang kita tinggikan, yang kita agungkan, yaitu Yesus yang kita muliakan. Kita mau menaikkan pujian penyembahan kita. Haleluya. Sebab hanya Yesus tempat kita berseru. Kita mau menaikkan bersama-sama pujian ini. Hanya Yesus tempat kita berteduh. Yesus yang menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku Tuhan, kau pegang tanganku, kau tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku.
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Mari kita menyembah Dia. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, benar Tuhan. Hanya Engkau tempat kami berseru Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Engkau Yesus. Kami sangat mengucap syukur ya Tuhan, buat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Kalau sampai saat ini Tuhan kami masih merasakan perlindungan-Mu. Kami masih merasakan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak perlu meragukan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak perlu meragukan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, karena kami tahu Tuhan yang senantiasa menjaga kehidupan kami. Tuhan yang senantiasa menolong kehidupan kami. Dalam keadaan apapun yang kami rasakan Tuhan, yang kami alami di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Kau berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada pada pagi hari ini. Tuhan Yesus tolong Engkau berkati mereka, Engkau lindungi mereka Tuhan. Bila dimanapun mereka berada, mereka tetap ada di dalam perlindungan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Segala keagungan, segala kemuliaan, segala hormat pujian kami naikkan, kami persembahkan hanya kepada Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Puji Tuhan,
Selamat pagi semua saudara-saudara sekalian. Apa kabar? Luar biasa bukan? Tuhanku luar biasa, haleluya. Sekian lama kita tidak bertemu satu dengan yang lain di dalam ibadah maupun dalam pelayanan kita. Karena negara kita bahkan seluruh dunia sibuk menangani masalah COVID-19. Apakah saudara masih mengasihi Yesus? Apakah saudara masih beriman sampai saat ini? Puji Tuhan kalau kita masih tetap mengasihi Yesus. Puji syukur kalau kita masih tetap beriman. Kita bersyukur kita masih bisa mendengar kebenaran firman Allah. Walaupun melalui media sosial. Kita berdoa suatu waktu kita bisa beribadah. Melayani kembali bersama-sama. Percayakah saudara? Percayakah saudara? Saya percaya Tuhan pasti akan tolong. Pasti gereja Tuhan akan dibuka. Dan kita semua dapat beribadah kembali. Ada banyak saudara-saudara kita yang sudah mulai kangen. Sudah rindu untuk beribadah. Tapi saya percaya satu hari kelak Tuhan akan buka pintu gereja. Ada banyak jiwa boleh datang dan diselamatkan. Puji Tuhan, mari saudara kita akan bersama-sama buka akan satu pujian sebelum kita membaca firman Allah. Haleluya. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat, terdengar suara Yesus yang merdu. Amin. Dia pergi ke negeri terang, surga yang bakal, untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Oh jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Amin. Baik percaya tentu kau diterimanya. Jangan tolak kasih Tuhan. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia. Haleluya. Agar kau pun boleh masuk terang mulia. Oh dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Haleluya. Baik percaya tentu kau diterimanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sangat bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini segenap sidang jemaat-Mu, segenap saudara-saudara kami yang sedang ada dalam ibadah online. Dan saya percaya Roh Kudus Engkau ada di tengah kami. Roh Kudus urapi kami semua. Biarlah
kebenaran firman-Mu yang sebentar kami akan dengar boleh menjadi kekuatan bagi kami, supaya kami boleh mempersiapkan diri kami untuk kami boleh bertemu dengan Engkau, karena Engkau sudah sediakan tempat bagi setiap orang yang percaya dan setia kepadamu. Terima kasih Bapa, sucikan dan kuduskan kami semua yang ada. Biarlah setiap firman-Mu tidak akan lalu begitu saja, tetapi boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala kuasa kegelapan, segala roh jahat yang coba mengganggu, kami tolak di dalam nama Yesus. Terpujilah akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi sekali lagi semua saudara sekalian. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, Dia sangat baik. Saya senang bisa bertemu dengan semua saudara sekalian. Walaupun mungkin di rumah masing-masing. Walaupun hanya online. Tapi saya percaya sudah persiapkan diri saudara. Saudara siap untuk mendengar kebenaran firman Allah. Kalau kita sudah memuji Tuhan tadi. Kalau kita sudah mendengarkan KOR. Tapi saat ini yang sama-sama tidak kalah penting. Kita juga mau mendengar kebenaran firman Allah. Walaupun saudara di rumah. Mari saudara siapkan hatimu dengan baik-baik. Jangan main-main. Saya percaya. Walaupun di rumah, walaupun mungkin saudara sibuk, tapi berikan waktu saudara untuk kita sama-sama beribadah. Saya percaya Tuhan ada di tengah saudara juga. Tuhan ada bersama dengan saya juga pada pagi hari ini. Saudara sekalian, beberapa hari lagi kita akan peringati hari kenaikan Tuhan Yesus ke dalam surga. Saudara, Yesus yang sudah mati, Yesus yang sudah bangkit selama 40 hari. Dia sudah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan saatnya dia juga harus kembali ke surga. Dia harus kembali ke rumah Bapa di surga. Saudara sekalian, mari kita sama-sama mendengar firman Allah. Kita akan buka dari buku Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Haleluya. Saudara, inilah firman Allah. Dia terangkat ke surga. Yang meninggalkan kamu, dia akan kembali. Berarti saudara, Tuhan Yesus naik ke surga. Dia akan datang lagi. Percaya enggak saudara? Bahwa Yesus sebentar lagi akan datang. Saya sangat percaya. Karena ini firman Allah. Kita lanjut ayat berikut. Untuk apa dia naik ke surga? Tujuan apa Yesus harus pulang ke surga? Ke rumah Bapa. Kalau saudara baca Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Saya akan baca. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Haleluya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Haleluya. Dan apabila aku telah pergi ke situ
dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa janji Tuhan. Saudara, Dia sediakan tempat bagi saudara dan saya. Yesus naik ke surga. Tujuan utama, Dia mau menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Tentunya bagi orang yang setia, bagi orang yang sungguh-sungguh, bagi orang yang percaya kepada Dia, bagi orang yang melakukan firman Allah. Percayakah saudara akan firman Tuhan ini? Haleluya. Firman Allah berkata, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Berarti percaya kepada Yesus. Ini Dia yang berkata. Haleluya. Ini janji firman Tuhan. Iya dan amin. Luar biasa. Kita tidak perlu gelisah, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas. Mungkin saudara saat ini tidak mempunyai rumah permanen. Mungkin saudara hanya kontrak. Mungkin saudara hanya nginep di satu tempat yang kecil. Saudara tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Karena firman Allah yang berkata, Dia yang berkata, saudara, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Haleluya. Saya sangat beriman. Haleluya. Kita lanjut tadi. Kalau tadi Yohanes 1 ayat 11 katakan, Dia naik ke surga menyediakan bagi saudara dan saya, menyediakan tempat. Dia akan datang kembali menjemput kita juga semua. Kisah para Rasul katakan demikian. Dia akan datang lagi seperti yang kamu lihat. Pertanyaan saya sekarang, sudahkah, siapkah saudara saya kalau sebentar Yesus datang? Sudah siap saudara? Sudah siap semua? Kalau sebentar Yesus datang, sudahkah kita siap? Keadaan situasi dunia sudah menunjukkan bahwa kedatangan Yesus tidak lama lagi. Haleluya. Lihat peristiwa alam. Lihat keadaan dunia. Gempa bumi. Banjir. Penyakit sampar. Gunung meletus. Peperangan. Kelaparan. Di mana-mana. Kejahatan. Luar biasa. Saudara, ini semua menandakan bahwa Yesus sebentar lagi akan kembali. Ada orang berkata, mana janji Tuhan? Dari dulu Yesus mau datang, tapi sampai sekarang belum datang. Kita baca firman Tuhan daripada buku 2 Petrus pasal 3 ayat 3, 4, lanjut ayat 9. 2 Petrus pasal 3 ayat 3, 4, dan 9. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Lompat ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Dia sabar terhadap kamu
Karena dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Haleluya. Saudara, kadang kita dengar orang-orang berkata, mana Tuhan mau datang? Sejak zaman bapak leluhur nenek moyang, dari dulu sampai sekarang, saya pun ikut Tuhan bukan sedikit tahun, bukan menyombongkan, bukan bangga. Saya sering dengar firman Allah bahwa Yesus akan datang. Bahwa Yesus akan datang. Tapi sampai saat ini memang dia belum datang. Karena firman Allah berkata, Tuhan itu gak pernah lalai. Tuhan itu gak pernah bohong. Tuhan itu gak pernah mungkir. Setiap firman yang ditulis pasti dia genapi. Dia tidak lalai menepati janji. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Yesus sabar terhadap kamu. Karena dia mau semua tidak binasa. Dia mau, dia kendaki. Jangan ada yang binasa. Supaya apa? Semua orang berbalik, bertobat. Saya percaya melalui peristiwa COVID-19. Ada banyak jiwa-jiwa nanti akan datang kepada Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa akan mencari Tuhan. Ada banyak jiwa akan bertobat dan berbalik. Dan saya percaya gereja ini akan penuh oleh jiwa-jiwa. Saudara percaya? Saudara percaya? Berdoa. Pasti Tuhan kirimkan jiwa. Sebelum Yesus datang, keluargamu mungkin ada yang belum diselamatkan. Berdoalah supaya keluarga kita Tuhan selamatkan. Saudara kita, bahkan bangsa negara kita dari Bapak Presiden sampai rakyat. Saya percaya Tuhan akan jamah. Karena firman Allah berkata, dia tidak mau binasa. Dia tidak mau supaya semua orang, semua enggak kecuali lo, berbalik. Bertobat. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah firman Allah, saudara. Kalau kita baca firman Allah, ada satu contoh kisah cerita mengenai 10 anak darah terambil dari Matius pasal 25. Matius 25. Saya baca saja dengan cepat ya. Supaya saudara bisa dengar baik-baik. Gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelita dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana, mereka membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia, mereka yang siap sedia, amin, masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu. Dan berkata, Tuhan, Tuhan,
bukakanlah kami pintu. Tetapi dia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Saudara, gereja Tuhan diumpamakan mempelai wanita, gadis, dua kelompok, bijak, pintar, bodoh. Kalau kita baca kisah ini, singkat saja. Yang bodoh, yang bijak, saya percaya semua anak Tuhan. Tapi karena mereka menunggu mempelai, tidak datang-datang juga, ngantuklah mereka semua, lalu tertidur. Saudara, bukan tidur secara jasmani loh. Secara jasmani tidur tuh masih gak apa-apa. Tapi kalau tidur rohani bagaimana? Karena lama, mana pengantin gak datang? Mana Yesus mau datang? Dari dulu dia mau datang, sampai sekarang belum datang. Semua tidur. Rohaninya tidur. Tapi luar biasa. Bagi yang bijak, mereka bawa pelita. Bawa apa lagi? Bekal, minyak. Yang bodoh bawa pelita, minyaknya gak ada. Minyak lambang apa saudara? Minyak itu lambang Roh Kudus. Jadi yang bijak ini, dia sudah mempersiapkan dirinya. Dia setia. Dia sungguh-sungguh ibadah. Dia penuh dengan Roh Kudus. Karena dia tahu, dia harus menunggu kedatangan Mesias, kedatangan mempelai. Kalau dia tidak punya minyak, kalau dia tidak ada Roh Kudus, dia enggak akan kuat. Ternyata betul kan? Semua bangun, yang bodoh minta kepada yang pintar, bagi saya dong minyaknya. Mana mungkin bisa dibagi? Mana mungkin minyak Roh Kudus bisa dibagi-bagi. Saya pun gak bisa bagi saudara. Saudara pun gak bisa bagi saya. Masing-masing harus punya. Harus isi. Pelita itu harus diisi oleh minyak. Karena pada waktu Yesus datang. Pada waktu kita sedang menantikan. Minyak itu terisi. Kita gak akan tidur rohani. Kita tahu, oh mempelai datang. Kita harus siap. Kita bangun. Ternyata mereka masuk yang pintar atau yang bijak. Perjamuan kawin anak domba Allah. Ini yang kita sedang nantikan. Bagaimana dengan yang bodoh? Oh, mereka kembali. Mereka cari minyak. Pada waktu mereka datang, mereka mau masuk, pintu tertutup. Tuhan, bukakan pintu. Sayang, sangat disayang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Wow, sayang 1000 sayang. Berapa tahun kita iring Tuhan? Berapa lama kita melayani Tuhan? Jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Terlambat sudah. Karena itu berjaga-jagalah. Haleluya. Kita lanjut firman Allah. Kalau kita saudara baca Matius 24 ayat 40 sampai 42. Pada waktu itu ada 2 orang di ladang. Seorang akan dibawa, yang lain ditinggal. Ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan. Yang seorang dibawa, yang lain ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jangan sampai ini terjadi atas jemaat Tuhan di tempat ini. Dan semua yang ada yang sedang menyaksikan online ini.
Jangan sampai ditinggal. Mari kita persiapkan diri kita. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus. Roh yang menolong. Roh yang menegur. Roh yang menyertai kita. Roh yang menghibur kepada kita. Haleluya. Kita baca ayat selanjutnya. Siapa yang tergolong mempelai Kristus? Saudara, firman Allah berkata, kalau kita baca Roma 8 ayat 9. Buku Roma 8 ayat 9. Haleluya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Saudara, kita harus hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin kita. Kita nggak hidup lagi dalam darah daging. Dengan emosi kita. Dengan kedagingan kita. Tetapi marilah hidup kita ini. Kalau memang Roh Allah itu ada sama diam di dalam kamu. Roh itu akan memimpin kita di dalam jalan yang benar. Kalau engkau dipimpin oleh Roh Allah, maka firman Allah, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak-anak Allah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hidup kita ini baiklah dipimpin oleh Roh Allah. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah pasti ada buah-buah roh. Apa sih buah roh? Ayat nggak asing saudara. Galatia 5, 22 sampai 25 katakan di sini. Galatia 5, 22 sampai 25. Saya akan baca di sini. Haleluya. Tetapi buah roh ialah kasih. Ada kasih saudara, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa, nafsu, dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Haleluya. Inilah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Tadi saya sudah baca dari Galatia. Dari pasal 5 ayat 22 sampai 25. Ada kasih, ada lemah lembut, panjang, sabar, penguasaan diri. Setia, baik, sabar. Tidak ikutin emosi daging. Tapi dipimpin oleh Roh Allah. Roh Allah memimpin kepada kebenaran. Haleluya. Kemudian selanjutnya. Bagaimana orang yang menjadi mempelai Kristus. Mereka yang berjalan bersama dengan Allah. Sudahkah hidup kita berjalan bersama Allah? Bukan hanya seminggu sekali kita ke gereja. Bukan hanya mungkin seminggu 2 kali. Tetapi hidup ini kita berjalan bersama dengan Allah. Setiap saat. Ada contoh firman Allah Henoh. Henoh. Dia hidup bergaul dengan Allah. Dia dekat dengan Allah. Kita lihat. Dia diangkat oleh Allah. Dia diangkat ke surga.
Nabi Elia, dia naik ke surga juga dengan kuda berapi di dalam angin badai. Luar biasa. Maukah saudara seperti itu? Sekalipun kita tidak bisa melihat Allah, tapi saya percaya firman Allah berkata, kita berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Sekalipun kita tidak lihat Allah ada, tetapi mari hidup kita dekat dengan Dia, melekat dengan Dia, bergaul dengan Dia. Saya yakin dan percaya hidup kita akan dipimpin oleh Roh Allah. Puji nama Tuhan. Sebagai yang terakhir, bagaimana orang yang menjadi mempelai Kristus? Kita baca daripada buku 2 Petrus pasal 3 ayat ke-14. 2 Petrus 3 ayat ke-14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saudara, mari kita sebagai orang-orang anak-anak Tuhan, pengantinnya Kristus, mempelainya Kristus, kita harus berusaha. Kita harus berusaha sambil menantikan kedatangan Tuhan, sambil menantikan semuanya. Kita mau berusaha, kita mau hidup kudus. Firman Allah berkata, jadilah kamu kudus karena aku kudus. Supaya apa? Supaya pada waktu Yesus datang tidak kedapatan cacat, celah, noda pada waktu Yesus menyatakan dirinya. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan saya percaya kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Dia menyediakan tempat. Kalau Dia sudah siapkan tempat, Dia akan datang kembali. Untuk apa? Kalau tadi saudara baca Kisah Para Rasul 1 ayat 11, saudara baca Yohanes 14 ayat 3. Kalau Dia sudah sediakan tempat, Dia akan datang lagi untuk ngapain? Untuk menjemput saudara dan saya. Saudara dan saya akan dijemput, akan dibawa kemana? Ke surga, tempat yang kudus. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Allah. Dan saya percaya melalui sebentar kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Marilah saudara, persiapkan diri kita untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan. Biar Roh Kudus akan tolong kepada kita semua. Supaya kita boleh hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Haleluya. Baiklah saudara, kita akan berdoa setelah kita mendengar kebenaran firman Allah pada pagi hari. Kita akan tunduk kepala. Haleluya. Segala puji syukur Bapa dalam surga. Kami sangat bersyukur pada pagi ini Tuhan. Kembali jemaat-Mu, semua saudara-saudara kami di rumah masing-masing saat ini yang sudah mengikuti ibadah online. Bapa, kami percaya Engkau telah menolong hamba-Mu. Kami boleh mendengar kebenaran firman Allah. Di mana Engkau kembali ke surga. Engkau berjanji, Engkau menyediakan tempat bagi kami. Engkau juga akan menolong kami. Engkau akan datang kembali. Engkau akan menjemput kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, satu hari kelak Yesus akan datang. Kami akan kembali ke surga. Kami akan dibawa oleh Engkau ya Allah. Untuk kami boleh menikmati surga yang indah.
Inilah pengharapan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Oleh sebab itu Roh Kudus beri kami kekuatan. Roh Kudus tolong kami. Kau pegang tangan-tangan kami semua. Engkau tuntun kami Tuhan. Supaya kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kami tidak jatuh ke dalam dosa. Supaya kami persiapkan hidup kami. Supaya pada waktu Yesus datang, kami tidak ada cacat, kerut atau celah. Tapi kami boleh sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kalau firman-Mu kurang jelas, hamba percaya Roh Kudus akan bicara kepada setiap pribadi-pribadi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat setiap janji-Mu Tuhan. Bahwa janji-Mu ya dan amin. Terpujilah ke nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Si Tuhan. Tadi kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kita akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan kita percaya bahwa kedatangannya memang sangat dekat. Biarlah kita mau bersiap dan kita mau berupaya untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan baiklah, juga akan diberitahukan bahwa kita akan kembali lagi di tanggal 21, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang juga memperingatkan ini merupakan hari besar, dan biarlah kita mau siapkan kembali hati kita untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita tidak menjadi bosan untuk melihat, walaupun kemungkinan besar kita dapat melihat kapan saja atau diulang. Tapi saya harap waktu kita melihat atau mendengar atau memutar kembali firman Tuhan melalui media sosial ini, kita mau sungguh-sungguh mendengar, bukan hanya selewat saja. Tapi kita akan mengikuti, karena waktu kita mengikuti atau kita melihat, itu semua dilakukan seperti ibadah di dalam gereja, ya. Dan dikatakan bahwa iblis datang kepada Tuhan bilang bahwa saya telah menutup gereja di dunia. Tapi Tuhan bilang jangan senang dulu, karena saya telah, kata Tuhan, saya membuka gereja di rumah masing-masing. Tapi kita percaya, waktu kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang dibawakan melalui media sosial ini, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Bukan jangan bilang, nggak enak, ya, karena kita tidak bertemu satu dengan yang lain, betul memang. Tapi dalam keadaan seperti sekarang ini, kita harus menghormati waktu kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi ini, ya. Kita bersyukur kita dapat menyelesaikan ibadah kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di
akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Kami telah menyelesaikan ibadah pada minggu pagi ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah menolong dari awal sampai pada akhir. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami merasakan hadirat-Mu sungguh luar biasa. Kami percaya kami mau menyiapkan hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Hidup kudus di hadapan Engkau. Menghasilkan buah untuk apa yang telah kami dengar Tuhan. Dan biarlah kami boleh siap sedia untuk menantikan kehadiran-Mu. Dan biarlah Engkau memberkati kami semua dalam pekerjaan kami semua yang akan kami lakukan dalam aktivitas-aktivitas kami pada hari-hari yang akan datang ini Tuhan. Dan biarlah kami mau mengangkat tangan kami. Biarlah Tuhan akan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan akan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Dan biarlah berkat ini tinggal mulai hari ini sampai Maranatha Engkau datang kembali menjemput kami di angkasa. Haleluya. Amin.